Aduh, ini kelakuan sekali nih. Anak-anak timur ini kita tahu kelakuan ini. AC so dingin, su makan snack enak, su minum manis tuh, mata 5 watt sudah. Lihat saya yang cantik manis di sini tapi pikiran keluar. Kira-kira sebentar keluar nih, kain tenun mana yang mau dibeli? Say di mana yang kita mau beli nih? Aduh, saya modifikasi sedikit. Kalau saya bilang selamat pagi, semuanya bilang pagi, 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 oke? Oke, saya mulai dari sebelah sini dulu. Selamat pagi. Oke lah, 50%. Yang lainnya kayaknya masih tidur nih. Yang ini jangan kalah. Selamat pagi. Selamat pagi Kupang. Saya tidak tahu sebenarnya yang tidak pagi-pagi begini nih terlalu fans sama saya tuh gimana ya. Karena saya lihat bapak yang di sana ada yang tongkat dagu begini berlihat beta. Terlalu cakadidi mungkin ya. Perkenalkan, nama saya Jenny Karai. Saya mau bercerita kepada Bapak Ibu bagaimana sebenarnya sosial media itu bisa menjadi partner pembangunan yang sangat strategis sekali. Dan perkenalkan, saya adalah seorang dosen. Saya juga adalah seorang konten kreator. Anak perempuan bungsu satu-satunya perempuan di dalam keluarga, seorang pengajar. Papa saya dosen, mama saya guru. Jadi dari kecil itu orang lain punya kado tuh boneka Barbie, saya punya kado buku. Kalau yang lain dia punya kado itu HP, kalau kita orang itu coret-coret buku begini saja. Entah dia punya gambar dan warna. Sekarang saya mau tanya, ada yang tidak bawa HP? Bawa, coba semuanya angkat. Angkat HP-nya biar kita tahu mana HP yang paling mahal. Kalau saya punya ya lumayan aja, cuma 23 juta saja. Begitu tuh semua mau hura, kelakuan. Dan Bapak Ibu, selamat datang di masa di mana suami istri bisa bertengkar gara-gara barang kecuping ini. Pelakor bisa gampang diakses dengan barang ini. Pacaran semanis bagaimanapun, kalau ayang tidak likes postingan, bakal lari juga. Selamat datang di masa di mana lebih banyak generasi muda, bahkan Indonesia nanti bakal punya bonus demografi kan? Dan bahasa generasi sekarang itu adalah sosial media. Selamat datang di zaman anak-anak muda lebih senang dengar motivator daripada pendeta. Itu realita. Selamat datang di zaman di mana gubernur bisa ketar-ketir gara-gara konten FYP. Semuanya karena the power of social media. Papa mama saya selalu ngomong, kalau bikin sesuatu tuh jangan bikin setengah-setengah. Bikin tuh langsung paling bagus. Dan itu muncul di sosial media saya. Puji Tuhan kita bukan digital kreator kece-kece ya. Pokoknya cari saja yang nama Jenny Karai, cuma satu, yang centang biru. Tepuk tangan dulu, Mbak. Begitu. Jadi nanti kalau tiba-tiba ada akun lain follow-follow Bapak Ibu, ada saya punya foto cantik-cantik begini. Tapi kalau tidak centang biru, itu hoax itu. Dan senang sekali karena sosial media ini dia bukan centang biru, karena ketemu foto-foto cantik. Minta maaf ya, saya sadar diri ini gumpal, mau jadi putri tidak bisa, mau goyang-goyang pargoy tidak cocok. Jadi akhirnya saya muncul dengan apa yang bisa saya lakukan untuk Papua ya. Kalau Bapak Ibu punya HP, silakan coba buka deh Google. Silakan buka Google, klik di bagian pencarian Papua. Terus coba klik search. Maka yang keluar itu nanti begini. Kalau orang terangkat bendera, dong angkat senjata. Kalau dong terangkat HAM, dong bicara korupsi. Begitu saja dia punya narasi terus. Padahal Papua ini dia punya narasi positif banyak. Ada anak-anak yang hebat,
Ada orang-orang yang hebat yang bekerja. Ada alam yang keren. Siapa sih yang tidak tahu Raja Ampat? Omong kosong. Siapa sih yang tidak tahu? Burung cendrawasih itu paling lengkap dapat spesies di mana? Di Papua. Kita orang punya ukiran, semuanya internasional. Kenapa dong cuma tahu saja yang satu model? Dengan background saya, S1 saya yaitu komunikasi. Puji Tuhan waktu itu saya dapat beasiswa dari Universitas Kristen Petra Surabaya. Jadi saya cuma taunya sekolah, uang sekolah itu ya sudah dorang yang bayar sudah. S2 juga puji Tuhan dapat beasiswa dari mama dan papa maksudnya. Yang saya ambil sistem formasi di UKSW Salatiga. Ada yang dari UKSW alumni? Bapak tos mantap. Ada lagi di sini? Mantap ketong alumni. Sebentar ketong harus foto bareng. Banyak. Oh itu yang di belakang juga mantap. Nanti ketong foto bareng. Ketika saya ambil dua ilmu ini, banyak sekali orang-orang bilang begini, tidak nyambung. Kok belajar sosial terus kok lompat ke sains? Ketong belajar message, komunikasi, tiba-tiba ketong belajar pemrograman. Orang pikir aneh. Padahal kedua, S1, S2 ini melengkapi apa yang menjadi passion saya. Saya belajar tentang pesan dan saya belajar teknologinya yang akhirnya membuat saya bisa belajar mempengaruhi orang lain. Dan puji Tuhan sampai sejauh ini saya merupakan influencer dengan banyak mitra pembangunan di Provinsi Papua. Ada banyak brand, ada banyak NGO yang logonya kalau saya kasih masuk tidak cukup. Tepuk tangan dulu. Bayangkan logo-logo besar ini, memang logo besar. Maksudnya dia punya instansi juga besar toh. Bayangkan dari yang kendaraan, dari yang media, dari yang teknologi, dari yang brand. Dong mau cari perempuan gumpal ini. Semuanya karena apa? The power of social media. Kalau kita orang maksimalkan, bayangkan, bukan torang yang kejar uang, uang yang kejar torang. Bukan peluang yang harus torang cari, tapi peluang yang cari torang. Bayangkan kalau ini Bapak Ibu taruh di dalam Bapak Ibu punya program pembangunan. Saya selalu ngomong sama, saya punya teman-teman yang di NGO atau di pemerintahan, kau punya program bagus, tapi kalau kau tidak sosialisasi, anak muda bagaimana mau berperan? Kalau tidak diinformasikan, bagaimana ketong sayang kamu program? Yang ada tuh kong tidak merasa memiliki. Apalagi suatu anak muda tuh bangun pagi, bukan selamat pagi mama, selamat pagi Tuhan Yesus, tidak. Bangun pagi, itu sudah jauh sampai ini kah tidak? Ayang su ini kah belum? Sesignifikan itu kita orang punya hidup berubah sekarang. Masalahnya adalah mau ikut apa tidak? Mau bergerak, beradaptasi, atau kita orang diam saja? Asa su bagus jadi, kasih biar sudah. Dong yang harus ikut saya, tidak bisa. Yang ada sekarang, kita orang harus bergerak bersama-sama untuk membuat hal ini bisa berjalan. Dan benefit yang saya rasakan dari sosial media bukan hanya secara personal saya saja, tapi ini sebagai medium untuk penyampaian informasi. Bayangkan waktu banjir bandang di Sentani tahun 2019 kalau saya tidak salah, bantuan-bantuan itu bisa turun karena ada orang-orang yang menyebarkan video, foto, minta bantuan, dan itu dibagikan, dan kita orang juga kaget. Bantuan itu bisa datang dari berbagai Indonesia untuk turun ke Papua. Penggalangan dana, coba deh lihat di masjid atau di gereja. Penggalangan dana sekarang broadcast WA toh? Tidak ada yang datang dari rumah ke rumah bro, beli, tidak ada. Semuanya ada pasodok dari WA. Ibu, ini ada ini nih, basar di sini ambil Semuanya pakai sosial media. Partisipasi masyarakat, kalau tidak bisa menjangkau, sosial media bisa membantu. Ini hal-hal sederhana yang dampaknya itu bisa sangat besar.
lebih besar dari saya, jelas. Tapi harus centang biru, tidak tes toh. Berikutnya, ada pengawasan, ada transparansi. Anak muda yang bikin geger satu Indonesia, mulainya dari mana? Konten. Cuma pakai laptop, terus presentasi, FYP sampai berapa M. Satu Indonesia lihat. The power of social media. Saya pribadi punya satu kelas public speaking yang dibuka umum anak-anak Papua, namanya Papua Courses. Puji Tuhan sejauh ini, kita orang punya umur sih sangat muda, belum sampai 1 tahun. Kita orang punya kelas bukan cuma public speaking, tapi ada kelas kedinasan untuk teman-teman yang mau masuk kementerian, mau masuk Akmil, Akpol, dan juga ada kelas bahasa Inggris. Teman-teman tahu, kita orang punya seat itu selalu habis. Pendaftaran itu dibuka 1 minggu, tapi tahu Bapak Ibu, hari keempat semua seat habis. Sampai itu kursi ditambah. Tidak bisa mengakomodir semua. The power of social media. Bayangkan UMKM ini kalau dorang kasih maksimal. Keren sekali. Resort. Keren sekali kalau dimaksimalkan. Berikutnya, hal-hal lain yang saya pelajari dari sosial media adalah ini hal sepele, simple, tapi powerful. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, sosial media bisa menjadi partner pembangunan di segala bidang. Karena apa? Terjangkau. Tidak perlu 23 juta toh. 1 juta, 2 juta juga bisa. Sudah dapat HP yang sangat bagus. Dan berikutnya, tidak butuh banyak sumber daya. Karena siapapun bisa bekerja dari manapun dengan layar kacuping yang bisa jadi berkat dan bisa jadi masalah. Yang berikutnya adalah efektif. Dan pada akhirnya saya belajar sebagai konten kreator dari Timur Indonesia bahwa pembangunan, mencintai daerah, dan berkontribusi sebagai anak muda bukanlah hal yang mustahil. Dimulai dari yang ada, dimulai dari diri kita sendiri. Maka percayalah, apa yang dari hati akan selalu terasa ke hati yang lain. Terima kasih dan selamat pagi.